semua teman-teman. Ya, jumpa lagi di channel ini di Mixperian. Jadi di video kali ini kita mau nge-review atau mengunjungi tempat yaitu The Javas Bank. Nah, The Javas Bank ini itu berada di kota Surabaya, teman-teman. Nah, untuk lebih tahu lengkapnya dalamnya itu seperti apa dan historinya itu seperti apa, stay tune. Let's do it. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di pintu utama dari The Javas Bank. Nah, sebelum kalian masuk, tentunya kalian harus ngisi buku tamu sama scan dulu di sini ya kan, ada tulisannya. Dan kebetulan sebelah kanan saya ini atas nama siapa, Pak? Oh, saya Rizky. Rizky, saya Rama, Pak. Siap, saya Oke, Rizky. nah di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai petugas gedung The Javas Bank Surabaya. Oke, sekaligus juga sebagai ini, Pak ya, tour guide-nya juga bisa jadi ya. Oke, Pak, kita langsung masuk. Di belakang ada banyak orang-orang nih, sekalian kita ini kenalan. Bapak. Halo, Mbak. Saya Rama. Saya Tabila. Oke, Rama. Ya, Oke. Rama, Bro. Oke. Halo, Mbak. Rama, oke. Oke. Jadi ini teman-teman rame-rame banget ya. 1 2 3 4 5 gitu. Oke. Pak, bisa dijelasin untuk histori singkatnya di The Javas Bank ini itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Jadi ini kebetulan nih ada dari dari Malang ya. Dari Malang juga dari UB ya, dari UM. Kita Malang dan juga ini kebetulan dari Malang juga ya, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya akan ceritakan dulu ya terlebih dahulu terkait sejarah gedung The Javas Bank Surabaya ini. Nah, The Javas Bank ini ya, sebelum adanya gedung The Javas Bank, pada saat itu ada 3 peristiwa ya, Mas ya. Jadi yang pertama perangnya Pangeran Diponegoro ya, tahun 1825 sampai 1830, di mana pada saat itu merupakan sistem gerilya. Yang kedua Napoleon Bonaparte Prancis, di mana seluruh benua Eropa dijajah termasuk Belanda, juga mengalami krisis ekonomi juga pada saat itu. Yang ketiga kultur Stelsel, tanam paksa atas prakarsa Van den Bosch, di mana Van den Bosch mengusulkan kepada Raja Willem I, bagaimana kalau misalkan saya menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Silakan, diperbolehkan sama Raja Willem I. Namun dengan satu syarat, katanya Van den Bosch, para petani di Indonesia tidak boleh menanam palawija. Kayak padi gitu ya, jagung itu tidak boleh ditanam. Jadi yang wajib ditanam itu yaitu kayak rempah-rempah, kopi, teh, tebu, coklat, karet ya, untuk diekspor ke Eropa untuk menghasilkan dari hasil kekayaan alam kita. Nah, akhirnya jadi tanam paksa ini juga cukup lama ya, jadi 40 tahunan, Mas. 40 tahun? Iya, 40 tahun. Nah, akhirnya ya sih, sesuai ya, lama ya. Tanam paksa harus dihapuskan setelah Raja Willem I mengeluarkan undang-undang agraria dan diambil alih sama orang liberal, dan akhirnya para petani diperbolehkan menanam palawija dan juga para petani juga dikasih gaji pada saat itu. Itulah para petani juga merasakan kemakmuran untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Akhirnya Belanda pun mendirikanlah The Javas Bank ini ya, untuk mengatur perekonomian Belanda di Indonesia. Nah, The Javas Bank ini mempunyai arti yaitu Bank Jawa. Bank Jawa. Makanya ada kata-kata Javas tadi ya. Oke. Nah, itu Bank Jawa. Nah, The Javas Bank sendiri asal mulanya berdirinya di Batavia ya, di Jakarta pada tahun 1828. 1828. Nah, Oke. setahun kemudian The Javas Bank membuka kantor cabang di Surabaya. Nah, itu di sini 1829. Ini merupakan bangunan 1829, bangunan klasik. Ya, bangunan klasik. Ini arsip nasional atau foto zaman dulu dibuat arsip di sini apa gimana, Pak? Apa properti? Ini arsip Arsip zaman nasional. dulu, Okay. zaman dulu. Nah, ini dulunya seperti ini ya, bangunan klasik tahun 1907 akhirnya dibugar. Soalnya pada saat itu perekonomian Belanda semakin baik, ya berkembang pesat. Pada saat itu akhirnya berdirilah bangunan semegah seperti ini ya pada tahun 1910 dengan gaya bangunan neo-renaissance ya pada tahun 1910. Dan bangunan The Javas Bank ini bangunan paling tergengsi pada zamannya di Surabaya. Paling tergengsi. Nah, jadi di sini kita sudah ada di basement ya, ruangan bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini ada 3 kasanah, yaitu yang pertama tempat penyimpanan uang nih, di situ ada bunkernya. Oke. Bunkernya pada zaman kolonial. Nah, itu pintunya seberat 13 ton. 13 ton.
Itu pintu bunkernya ya, itu pintu bunkernya. Nah, pintu bunkernya seberat 13 ton. Nah, dan di sini di ruang bawah tanah ini ya, sebelum masuk ke sana saya akan menunjukkan dulu di sini ada suatu keunikan, yaitu CCTV pada zaman Belanda. Itu menggunakan kaca. Oh, kaca. Nah, dimana dulu ya tellernya yang di atas di lantai 1, jam operasional sudah tutup, turun ke bawah menyimpan uang. Tellernya masuk dari sini dan transaksi di belakang sama petugas khazanah yang di dalam. Oke. Soalnya kalau misalkan terjadi selisih dan segala macam, itu yang bertanggung jawab petugas khazanah yang di dalam. Lalu kemudian kalau yang ini memang CCTV pada zaman dulu untuk kaca ini Pak ya, pakai kaca. Betul. Jadi CCTV-nya menggunakan kaca. Kaca. Nah, ini merupakan CCTV manual ya. Manual Modern. pada zaman dulu Manual. sudah memikirkan seperti ini ya. Betul. Belanda. Jadi di mana Visioner. di sini sebagai petugas pengawas, misalkan ada orang masuk, kita bisa memantau dari sini bahwa ada orang masuk, jadi bisa ketahuan dari sini. Iya, mungkin ada salah satu teman yang Mas apa namanya? Udin. Mas Udin. Mas Udin, Udin. ya. Tolong Mas Udin masuk ke dalam, namun dilarang menyentuh kaca ya Mas Udin. Oh iya, Dari oke. kamu sini. Itu Mas Udin bisa kelihatan tuh. Nah, teman-teman kita lihat dari kaca-kaca. Itu. Mantul, bener. Boleh foto. Di situ ada berangkas ya Mas Udin ya, belakang ya. Ya itu, jadi tellernya itu dulunya transaksi di situ sama petugas khazanah. Oke, dilanjut Mas Udin. Iya betul. Oke. Paham. Oke, Mas Udin bisa ke sini. Nah, jadi itu yang pertama keunikannya. Yang kedua yaitu natural air condition, yaitu AC alami. Nah, Natural itu, air condition. Nah, betul. Jadi Belanda itu menggunakan AC-nya di bawah tanah. Nah, jadi Belanda ini menggunakan ilmunya orang Jawa. Seperti kendi. Kendi kalau misalnya nih di-share pada pagi hari, diminum pada siang hari sejuk. Jadi oleh Belanda di-share pada pagi hari, pengisiannya di sebelah situ, sehingga nanti siang bisa dingin secara alami di ruang bawah tanah ini. Karena memang basicnya ini ruang bawah tanah itu memang udaranya kurang gitu ya. Betul. Makanya diadakan kayak gitu ya dari Betul. Belanda Dulunya ya. belum ada AC kan, jadi Iya. biar sejuk juga. Nah, Oke. itu caranya orang Belanda. Oke, next. Kita di sini akan masuk ke ruangan tempat penyimpanan uang. Nah, dulu berangkasnya seperti ini. Ini pintunya seberat 13 ton ya. 13 ton. Ini full baja ya. Full baja. Jadi, oke, monggo masuk. Nah, jadi ini di ruangan ini, berangkas ini ya. Jadi dari tralis tackle-nya ini masih asli ya, masih original semua. Lantai ini juga masih asli nih Pak? Betul. Oke. Jadi di sini juga ada beberapa uang koleksi. Jadi ada mata uang golden, ada uang Belanda, ada uang Jepang, bahkan ada uang ori, uang Republik Indonesia, dan juga ada uang rupiah di sini. Uang rupiah di situ ya? Iya betul, ada uang rupiah juga di sini. Nah, di sini inilah tempat penyimpanannya nih, Mas Mbak. Jadi tempat penyimpanan uangnya itu disimpanlah di sini. Berangkasnya Iya. Jadi uang itu dulu disimpan di sini aja. tanpa adanya tutup gitu ya Pak ya? Betul. Ini cukup digunakan untuk ini aja sih, pakai kantong aja sih. Jadi disimpanlah di sini. Iya ya Pak. Jadi pada zaman dulu mungkin udah kayak gini tuh, nggak ada berangkasnya gini, nggak ada tutupnya. Jadi Iya. udah taruh aja gitu ya. Betul. Yang penting memang area sekitar ini sudah ada CCTV manual tadi itu kan ya. Jadi Betul. untuk Jadi kalau misalnya ada semakin orang masuk safety-nya. ya, jadi bisa dipantau dari depan. Kalau misalnya ada orang masuk, kita bisa mantau kalau dari kaca itu aja ya. Jadi tidak harus mengikuti orang yang masuk ke dalam gitu. Oke, next. Nah, ini sejarahnya ya, teman-teman ya. Ini juga di sini ada sejarahnya, mulai sejarah kolonial sampai dikuasai oleh Jepang ya. Jadi dulu juga Gedung Deja Paspang ini sempat
sempat berubah menjadi Bank Jepang juga ya pada saat itu ya, sempat berubah Nanpo Kairitsu Ginko milik Bank Jepang ya, namun cuma 3,5 tahun akhirnya Nanpo Kairitsu Ginko ini ditutup kembali oleh Belanda dan kembali menjadi kantor di Javas Bank. Oke, gitu. Berarti sempat diinvasi sama Jepang berarti ya? Betul, jadi setelah dinasionalisasikan ya tahun 51 akhirnya The Javas Bank ini resmi berubah menjadi Bank Sentral itu Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Oke. Setelah dinasionalisasikan. Oke, next. Berarti lantai-lantai yang saat ini pun semua lantai ini memang original ini Pak? Iya, ini lantainya masih original ya. Lalu lanjut teman-teman, kita langsung masuk sini. Nah, ini termasuk ruangan apa nih Pak? Dulu di sini tempat penyimpanan emas juga, emas batangan ya. Di sini ada emas batangan, cuman emas batangannya spesimen ya. Jadi seberat 13,5 kg jadi. 13,5 kg. Betul. Dan ini cuma properti teman-teman ya. Betul. Kalau ini seandainya emas batangan asli, otomatis ya berbahaya sekali. Nah, ini juga tempat duduknya pimpinan direktur di Javas Bank, di mana pada saat itu bersandar kaki di atas kursi peristirahatan namanya. Dia kalau beristirahat pakai kursi ini berarti ini Pak? Iya. Terus kalau ini memang di atas kakinya buat ya? kaki, betul. Oke, ini buat kaki ya. Oke. Dan di sini juga ada tackle-nya, lantainya ini juga peninggalan. Jadi di lantai 1 yang di atas itu menggunakan genteng seperti ini persis, dan di sini juga ada genteng kodok namanya. Jadi gedung The Javas Bank ini menggunakan genteng seperti itu. Oke. Nah, ini juga Amano, ini pada zaman Jepang. Jadi ini menjaga keamanan. Jadi 1 jam sekali biasanya pengamanan Jepang itu berkeliling di gedung The Javas Bank ini, bahwa ini menentukan bahwa sudah aman gitu. Menggunakan Amano ini, namanya Amano. Amano. Jadi itu teman-teman. Jadi sekalian ini kita bareng-bareng rame-rame, jadi seru jadinya. Oke, kita next. Oke Pak, sekarang kita sekarang menuju ke ruang apa nih Pak? Nah, di sini juga ada mesin-mesin operasional Bank Indonesia. Nah, mesin operasional. Iya, ini sudah modern ya. Jadi kalau yang ini mesin penghancur uang rusak. Mesin penghancur uang rusak. Jadi uang yang sudah tidak layak edar, gitu kan? Uang yang sudah tidak layak edar, misal masuk di BI, uang yang lusuh itu wajib dimusnahkan. Ini uang aslinya seperti ini. Ini uang hasil cacahan ya. Ini uang asli ini. Uang asli. Jadi posisi dimasukkan sini uangnya, lalu disedot ke sana. Betul. Jadi uangnya di sini, terus habis itu ditarik ke atas di sini. Di sini ada pisau besar, habis itu dicacah ya di sini. Keluarnya dari lubang itu ya. Terus itu hasilnya. Hasilnya di situ. Oke. Kalau orang ngira mungkin masuknya dari situ, keluarnya dari sini, tapi ternyata tidak ya. Dari sini kita disedot, sana dicacah, habis itu keluar di lubang situ. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa mesin-mesin operasional Bank Indonesia. Jadi di sini mulai ada mesin penghitung uang kertas. Oh, ini ya mesin penghitung uang kertas. Di sini ada mesin penghitung kertas, ada mesin penghitung uang logam, penghitungan logam, dan juga ada mesin parkat di sini, dan juga ada mesin pemotong kertas. Pemotong kertas. Nah, di sini juga ada mesin pemotong kertas yang merek Star. Ini yang juga cukup lama juga ya ini ya. Dan di sini juga ada mesin pemotong kertas juga, sama mesin penghitung atau sortir ya. Jadi mesin sortir. Oke. Nah, kalau yang ini apa nih Pak? Itu mesin microfilm. Jadi mesin ini bisa menghitung, bisa menyimpan suatu data yang yang filenya sangat besar. Oke, sih zaman dulu ya. Betul. Dia dokumennya di situ besar. Nah, di situ juga ada namanya mesin CVCS. Nah, mesin apa Pak? CVCS. Jadi mesin CVCS ini ya, ini bisa menghitung sampai
45.000 per jam. Oke. Ini mesin sortir juga menghitung juga ya layak atau tidaknya ya. Jadi bisa ke sortir di sini secara otomatis. Ini digunakan tahun 87 sampai tahun 2002 terakhir digunakan. 2002 terakhir. Nah, yang sebelah situ juga ada mesin Delaru. Nah, mesin Delaru ini sama, namun ini bisa menghitung sampai 30.000 lembar per jam. Oke. Jadi lebih bagus yang lebih besar ya. Nah, Oke. Ini. Oke, jadi sekarang saya akan bawa ke lantai 1 ya. Lantai 1 dulunya kantornya. Monggo ayo. Oke, jadi di lantai 1 ini terdapat apa aja nih, Pak? Ini masih di basement ya. Oh, basement ya. Nah, jadi ini di sini ada mesin clearing namanya. Jadi mesin clearing ini fungsinya untuk transfer antar bank. Namun dalam bentuk cek ya. Cek dalam bentuk cek, bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk cek ya di sini ya. Oke. Atau warkat ya, kayak gitu. Jadi mesin clearing teman-teman zaman dulu tuh seperti ini ya. Ini tahun 92. Tahun 92. Tahun 92. Berarti ini semua ini mesin clearing semua nih, Pak? Betul. Oke. Oke, kita langsung ke atas. Lewat sini. Itu masuk lantai 1 ini berarti ya? Iya. Oke. Di atas lantai 1-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di lantai 1. Nah, Pak, ini lantai 1-nya ini semacam kalau orang awam ya, kita kayak Lawang Sewu sekilas-sekilas ya. Nah, ini bisa dijelasin, Pak, ada apa aja di lantai 1 ini? Nah, jadi di lantai 1 ini di sini ada pintu putar. Ini dulunya Pintu akses pintu masuk nasabah dan petugas bank. Ini merupakan pintu utamanya di sini. Oke. Ya. Dan di situ ada tellernya. Nanti saya akan bawa ke teller juga. Nah, di sini ya, di sini juga ada ikonnya Dejavas Bank Surabaya, itu kaca patri ini. Jadi kaca patri ini fungsinya ya, dulu kan belum ada listrik, Belanda itu menggunakan kaca patri ini untuk menerangi area kantor, di mana sinar matahari dari atas diproses di kaca patri tanpa lampu terang. Oke, jadi dimaksimalkan gitu ya, Pak? Betul. Oke. Nah, ini pintu putarnya masih berfungsi ya. Silakan. Saya coba ya, teman-teman. Iya, ini putar gimana, Pak? Kanan atau sini, Pak? Oh, sini ya? Iya. Oh, ini ori nih. Jadi semuanya berat nih. Zaman dulu memang bahan-bahan berat semua ini. Ini original nih. Oke. Oke, sekarang kita lanjut kita langsung di ke tellernya. teller. Berarti pada ini memang luas ya, Pak ya, sebetulnya. Kayak gini loh. Luar biasa. Nah, baik, jadi di sini tellernya ya. Jadi di mana pada saat itu ya untuk perlindungan dari nasabah itu juga diutamakan oleh Belanda ya pada saat itu, di mana di sini juga tempat menunggunya nasabah. Nah, setelah itu dulu misalkan saya sebagai nasabah masuk, dikunci sendiri, kunci ditaruh di saku, baru transaksi. Soalnya dulu belum ada keamanan, belum ada security ya, polisi, jadi belum ada, jadi keamanannya dijaga sendiri-sendiri. Berarti kunci ya disimpan sendiri, buka-buka sendiri gitu ya. Teman-teman nasabah juga duduknya di sini. Betul, antrinya. Oke. Gitu. Oke, di sini ada juga tempat penyimpanan uangnya, teman-teman. Nah, di sini tempat penyimpanan uangnya. Oke, dari nasabah yang tadi setor baru nanti disimpan di sini. Berarti tellernya di sini berarti, Pak ya? Iya, jadi tellernya pada saat itu tidak ada tempat duduknya ya, jadi berdiri selama jam kerja gitu. Berdiri selama jam kerja. Jam kerjanya itu teller dari jam berapa jam berapa waktu dulu? Kalau dulu jam 6 sampai jam 5 ya. Jam 6 pagi sampai jam 5. Betul. Berdiri. Luar biasa.
Oke. Sedikit. Lanjut Pak. Dan mayoritas itu pada saat itu petugas teller itu dari Tionghoa. Soalnya Tionghoa itu dikenal pandai menghitung. Pandai menghitung. Istilahnya pandai menghitung sama ini ya, cekatan Bulatnya gitu ya. juga ya Pak. Bulat juga. Benar-benar setuju. Oke. Di lantai 2 itu ada rak arsip. Rak Tapi tinggal arsip. raknya aja. Sudah Din. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai paling atas di The Javas Bank. Nah bisa dijelaskan Pak? Ini Arsip di sini. Nah, ini raknya masih asli, ini merupakan peninggalan Belanda. Di sini ada sebanyak 7 rak arsip ya. Jadi di mana Belanda juga pada saat itu kenapa kok dokumen kok disimpan di sini? Soalnya tempat ini tidak lembab. Tidak salah lembab. satunya. Jadi kalau lembab itu kan dokumen kan gampang ini ya, gampang rusak. gampang rusak. Dan juga salah satunya mungkin dimakan rayap dan segala macam ya. Nah dulu Belanda menyimpan di sini, jadi keadaan di sini kan tidak lembab, jadi tetap keadaan tetap keadaan bagus lah dokumennya. Jadi gitu. Oke, terus kalau yang kotak-kotak ini apa nih Pak Nah fungsinya? yang kota ini dulunya merupakan ventilasi udara. Dulu nggak ada Ventilasi kaca udara. ya. Dulu nggak ada kaca. Belum ada kaca dulu ya. Dulunya belum ada kaca seperti ini ya. Kalau bisa dilihat secara langsung. Jadi dulu semuanya persis seperti ini. Oke. Ini dulu nggak ada kaca nih. Oh berarti memang yang di bawah itu minim ventilasi, otomatis ventilasinya kita ambil dari atas ini Pak ya? Jadi dulunya jendelanya terbuka Mas. Jendela itu terbuka Jadi semua? betul. Jadi kalau misalkan ini juga termasuk ini juga terbuka. Jadi Oke. ventilasi udara bisa keluar masuk ke dalam. Oke, berarti ventilasinya pada saat itu ngambil dari atas ya teman-teman Betul. ya. Nah itu yang bagian atas nih teman-teman, yang Kaca patri. yang untuk menerangi di bank tadi, di teller tadi kalau nggak salah ya Pak ya. Area kantornya. Area office-nya. kantornya, sorry teman. Nah, Memang bisa. pada saat itu belum ada lampu, jadi Belanda kasih seperti ini betul. biar lebih terang gitu teman-teman. Betul. Oke. Dan kalau jendela itu memang dari dulu apa? Dari dulu, Dari semuanya dulu. masih asli. Oh berarti masih Kecuali konstruksinya. Kalau konstruksinya dulunya menggunakan kayu jati. Oh konstruksinya, oh iya Ya, memang ini biar. tahun 70-an kalau yang kayunya. Oke. Oh, kalau besinya nih. Ini juga ada Ada beberapa foto di sini. Ini hasil lomba ya sebelum pandemi. Lukisan ini Pak? Lomba foto. Oh foto ya? Jadi di mana pada saat itu sebelum pandemi kita sempat mengadakan lomba, Oke. lomba foto yang temanya Heritage ya, Heritage. di Javas Bank sama Perpustakaan Bank Indonesia. Perpustakaan Nah, Bank. jadi teman-teman boleh ya berkunjung ke The Javas Bank Surabaya ini gratis dan pastinya dapat ilmu ya Mas ya. Benar. Dapat ilmu sejarah Oke. ya. Benar, dapat Jadi, ilmu sejarah. dan juga boleh foto-foto di sini, dan kalau misalkan ada event dan segala macam di sini bisa ya, sangat bisa. Namun persyaratannya cukup mengajukan surat ke kantor Bank Indonesia. Oh berarti kalau semisal warga, entah itu di luar warga Surabaya, apakah bisa? Bisa. Bisa, berarti Bisa. semuanya berarti ya? Bisa. Jadi kalau teman-teman Monggo. yang ingin buat event di sini bisa. Pameran Oke. mungkin ya, pameran lukisan atau event apa, monggo diajukan dulu terkait proposal dan suratnya ke kantor Bank Indonesia. Oh di kantor Bank Indonesia. Jadi persyaratannya kalian harus ini teman-teman ngelobi di Bank Indonesia gitu untuk izin di area sini gitu. Oke Pak, ini kalau misalkan saya tanya ya, di The Javas Bank ini bukanya dari jam berapa, jam berapa sampai jam berapa Pak? Baik, jadi untuk The Javas Bank sendiri ini buka jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah, Oke. jadi sebelumnya ini saya juga mau memperkenalkan dulu nih Mas. Oke. Nah, jadi Bank Indonesia ini ya, The Javas Bank ini kan
milik BI ya, milik Bank BI, Indonesia. benar. Jadi BI juga mempunyai salah satu aset ya, yaitu ada perpustakaan Bank Indonesia. Jadi ini juga sama Mas. Perpustakaan Bank Indonesia ini terletak di Jalan Darmo di Mayangkara ya. Mayangkara. Jadi gratis juga. Ada fasilitas, juga ada wifi dan juga ada komputer dan juga ada ruang buku gitu. HTM-nya? Kenapa? HTM-nya, harga tiket masuknya? Gratis. Gratis juga ya? Tuh. Gratis juga. Luar biasa. Nah, dan juga BI juga sama ini satu lokasi ini pas di belakangnya perpustakaannya. Ada namanya SCH. Apa nih, Pak? Surabaya Creative Hub. Jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman kampus atau misalkan dari mana, misalkan mau meminjam gedung SCH ini diperbolehkan juga, syaratnya sama. Di BI juga? Menggunakan surat dulu. Di BI? Ke BI, ke Bank Indonesia. Okay. Gratis. Gratis. Oke, Nah, teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa ya, istilahnya tetap berkunjung ke tempat-tempat bersejarah ya. Destinasi yang seperti ini ya, benar Pak. Jadi juga ada pepatah dari Soekarno ya. Ya, Jadi benar. salam jas merah. Nah, jangan sekali-sekali lupakan Sejarah. Betul. Benar. Jadi teman-teman mainnya jangan ke mall terus ya. Jadi mungkin tempat-tempat bersejarah ini itu harusnya harusnya layak diutamakan ramai. ya. Iya. Betul kayak gitu, Mas. Kalau boleh tahu Pak, di sini tadi kan operasionalnya dari jam 8 sampai jam 3. Jam 4. Oh, jam 4, sorry. Kalau untuk harinya, dari hari apa Pak? Hari Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Senin Sabtu sampai- Minggu otomatis off ya? Sabtu Minggu sementara masih off. Off. Oke, teman-teman. Jadi dicatat ya. Jadi jangan sampai keliru gitu. Tiba-tiba kalian weekend ke sini hari malam Minggu, Minggu pagi. Lah kok tutup gitu. Nah, jadi informasinya dari hari Senin sampai Jumat, bukanya dari jam 8 sampai jam 4. Dicatat ya teman-teman. Kebetulan juga saat ini kita juga bersama teman-teman mahasiswa juga. Nah, jadi tadi banyak, sekarang mereka lagi ini nge-explore sendiri tuh. Nah, jadi kayak gitu. Oke Pak, jadi adakah harapan untuk anak-anak muda zaman sekarang? Kira-kira harapannya apa, Oke, Pak? kalau harapan saya sih yaitu tadi ya, mungkin lebih ini aja. Jadi siapa lagi gitu yang mau untuk mengeksplor, untuk Peduli dengan sejarah. mengenai sejarah, siapa lagi kalau bukan anak milenial zaman sekarang. Ya. Itu aja sih. Benar. Oke. Harapan saya berkunjunglah ke tempat-tempat yang bersejarah. Salah satunya Gedung Dejavas Bank Surabaya ini. Dan selalu jangan lupa jas merah, benar ya Betul, Pak ya? jas merah. Itu udah paten itu, memang benar. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Kita tutup. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk kita semua. Sehat selalu untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan see you next video guys. Terima kasih. Terima kasih.